pihak MS Glow sendiri memang memiliki dua merek yang telah terdaftar. Yang pertama ada merek MS Glow for Cantik Skincare yang terdaftar untuk kelas 3 dengan jenis produk makeup dan skincare. Juga ada merek MS Glow yang terdaftar untuk kelas 32 dengan jenis produk serbuk minuman. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pemasarannya pihak MS Glow ini menggunakan merek MS Glow untuk memasarkan produknya berupa makeup dan skincare. Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Laila. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan merek yang tidak sama dengan merek terdaftar bersama Kak Ida Aulia Rahma dari PDB Law Firm. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Ida, terima kasih Kak telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Sama-sama Kak Laila, saya juga berterima kasih nih karena sudah diundang di Smart Podcast untuk sharing ilmu dengan Kak Laila dan juga teman-teman. Oke Kak, sesuai dari yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita akan membahas mengenai penggunaan merek yang tidak sama dengan merek terdaftar. Nah, banyak nih Kak di pasaran penggunaan merek yang tidak sama dengan merek terdaftar. Kayak gitu boleh nggak sih Kak? Nah, sebenarnya hal tersebut tidak boleh ya Kak, karena konsekuensi dari adanya pendaftaran suatu merek adalah harus digunakannya merek tersebut sama dengan merek yang terdaftar. Undang-undang merek sendiri menghendaki pemilik merek untuk menggunakan merek yang terdaftar secara jujur. Dalam hal ini maksudnya pemilik merek harus menggunakan merek yang terdaftar sesuai dengan kelas barang atau jasa sama pada saat permohonan pendaftaran, juga bentuk yang sama pada saat dipergunakan. Oke, jadi kita harus menggunakan merek yang sesuai dengan merek terdaftar, gitu ya Kak ya? Iya, benar sekali Kak Laila. Oke Kak, dari tadi yang mengenai penggunaan merek yang tidak sama dengan merek terdaftar, bisa dijelaskan nih Kak maksudnya itu apa sih? Jadi maksud dari penggunaan merek yang tidak sama dengan merek yang terdaftar dalam hal ini itu misalnya ketika kita ingin mendaftarkan merek Bintang Sejahtera untuk kelas 25, maka merek Bintang Sejahtera tersebut tidak dapat digunakan untuk kelas 3 atau kelas yang lainnya. Itu tidak boleh, Kak. Atau misalkan merek Bintang Sejahtera tersebut sudah terdaftar, maka kita tidak boleh nih menggunakan merek Bintang Sejahtera tersebut hanya berupa penggalan kata dari merek yang terdaftar. Misalnya kayak bintang saja atau sejahteranya saja, itu tidak boleh. Jadi harus digunakan secara keseluruhan berupa Bintang Sejahtera gitu Kak. Oke, mulai paham nih Kak. Ada nggak Kak akibat kalau kita menggunakan merek yang tidak sama dengan merek terdaftar itu Kak? Ada Kak, jadi akibat dari tidak digunakannya merek yang sama dengan merek yang terdaftar adalah nantinya merek yang digunakan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan dan dapat diajukan gugatan pembatalan oleh pihak ketiga ke pengadilan niaga. Apabila dalam hal ini merek yang digunakan tersebut dicurigai memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain di kelas yang sama. Oke, jadi ada akibatnya nih ya Kak. Ada nggak sih Kak contoh real nih yang ada di Indonesia mengenai penggunaan merek yang tidak sama dengan merek terdaftar Kak? Ada Kak, dan kasus ini sebenarnya pada waktu itu sempat ramai diperbincangkan oleh khalayak umum. Mungkin Kakak juga sudah tahu nih, yakni kasus dari MS Glow dan juga PS Store Glow. Oh, kasus MS Glow sama PS Glow ya Kak. Saya juga sering dengar nih. Mungkin Kak Dalia bisa disampaikan secara detail nih mengenai kasus itu biar teman-teman juga tahu nih mengenai kasus MS Glow sama PS Glow ini Kak. Oke Kak, jadi dalam kasus ini pihak MS Glow sendiri memang memiliki dua merek yang telah terdaftar. Yang pertama ada merek MS Glow for Cantik Skincare yang terdaftar untuk kelas 3 dengan jenis produk makeup dan skincare. Juga ada merek MS Glow yang terdaftar untuk kelas 32 dengan jenis produk serbuk minuman. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pemasarannya pihak MS Glow ini menggunakan merek MS Glow untuk memasarkan produknya berupa makeup dan skincare. Sedangkan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa pihak MS Glow yang terdaftar untuk kelas 3 jenis makeup dan skincare adalah merek MS Glow for Cantik Skincare, di mana sudah seharusnya nih yang digunakan adalah merek MS Glow for Cantik Skincare, bukan merek MS Glow yang notabene-nya terdaftar untuk kelas 32 jenis serbuk minuman.
Kemudian selain itu, tadi kan sudah saya katakan bahwa kita tidak boleh nih menggunakan merek hanya berupa penggalan dari merek yang terdaftar. Tadi yang terdaftar untuk kelas 3 jenis make up dan skincare adalah merek MS Glow Vercantik Skincare. Maka sudah seharusnya digunakan secara keseluruhan, yakni merek MS Glow Vercantik Skincare, bukan penggalan katanya saja berupa MS Glow. Itu tidak boleh. Nah, atas hal tersebut, kemudian pihak PS Store Glow ini mengajukan gugatan nih Kak ke Pengadilan Niaga karena merasa bahwa merek MS Glow memiliki kesamaan baik pada pokoknya ataupun secara keseluruhan dengan merek PS Store Glow di kelas yang sama. Oke, jadi intinya kita harus menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar. Kalau kita tidak menggunakan dengan merek yang terdaftar itu sama, berarti merek itu tidak dilindungi dan bahkan bisa diajukan gugatan pembatalan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, gitu ya Kak ya? Benar sekali Kak Laila. Oke, karena kita terbatas oleh waktu nih Kak, mungkin dari Kak Dahlia ada nih saran atau closing statement yang bisa disampaikan untuk teman-teman dalam podcast kali ini. Nah, untuk saran dan juga closing statement sendiri, mungkin balik lagi ke topik ya Kak, bahwa konsekuensi dari adanya pendaftaran suatu merek adalah harus digunakannya merek tersebut sesuai dengan merek yang terdaftar. Karena penggunaan merek yang tidak sama dengan merek yang terdaftar nantinya akan menyebabkan merek yang digunakan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan dan dapat diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, sarannya untuk teman-teman yang akan atau telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk jangan lupa ya menggunakan mereknya sesuai dengan atau sama dengan merek yang terdaftar. Selain itu, jangan lupa juga untuk menggunakan kelas yang sama pada saat permohonan pendaftaran. Oke, baik. Terima kasih atas saran dan closing statement-nya Kak Ida. Dan terima kasih juga atas waktunya Kak Ida telah hadir dalam podcast kali ini. Sama-sama Kak Laila, saya juga senang nih bisa berdiskusi dengan Kak Laila dan juga teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mempunyai saran atau pendapat lain, bahkan kalau teman-teman punya pertanyaan nih tentang seputar dari podcast yang kita sampaikan tadi, teman-teman bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar dan mendalami lebih jauh terkait hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diadakan Smart Weekend Profesional di setiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengakses di website kami di www.wilauj.id. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam Smart!